Kurang lebih sudah 1 bulan, kami lihat di berbagai media, yaitu konflik antara Hamas dan Israel, terjadi di perbatasan Gaza. Kemudian akibat dari konflik itu, banyak ribuan makhluk bernapas, yang pergi ke langit, tak kembali lagi, mulai dari orang tua, anak-anak, hingga perempuan, dari kedua belah pihak. Lalu berbagai narasi menyebutkan, banyak hal jadi penyebab, meletusnya konflik tersebut. Namun yang dianggap paling bertanggung jawab, adalah organisasi Hamas. Selanjutnya kita akan bahas, fakta tentang Hamas. Dalam video ini, kami akan menjabarkan secara garis besar, siapa sebenarnya Hamas. Ternyata masih ada banyak orang, yang belum benar-benar mengetahui, siapa sebenarnya organisasi masyarakat, yang selalu dianggap, sebagai organisasi terlarang ini. Kemudian bagi kalian, yang masih penasaran ingin tahu, tentang organisasi masyarakat, paling militan di Palestina ini, berikut rangkuman yang kami dapat, dari berbagai sumber. Lalu kita akan bahas, tentang ideologi Hamas. Selanjutnya Hamas mempunyai ideologi, yang menggabungkan antara nasionalisme, dan Islamisme politik, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang berasal dari Mesir. Kemudian dalam hal agama, mereka dikatakan beraliran Salafi, yaitu aliran, yang mempunyai pemikiran, untuk mencoba memurnikan kembali, ajaran yang dibawa Rasulullah, dan perintah Al-Quran, secara literal dari berbagai hal, yang tidak diajarkan oleh Rasul, khurafat, dan syirik dalam Islam. Lalu organisasi Hamas, menganut interpretasi Islam yang ketat, jalan politik mereka pun mempengaruhi, yakni bergerak, menuju negara Palestina, atau bisa disebut, dengan nasionalisme, yang diatur oleh syariat, alias hukum Islam. Selanjutnya kita akan bahas, tentang keinginan Hamas. Kemudian banyak narasi yang berpendapat, bahwa Hamas hanya ingin, menjalankan agendanya sendiri. Namun fakta yang sebenarnya, paling diinginkan oleh organisasi ini, adalah mendirikan negara Palestina, yang merdeka. Lalu sejak awal, Hamas menginginkan sebuah negara Palestina, yang mencakup tepi barat, yaitu Gaza, dan berbagai wilayah, yang sekarang diduduki, oleh negara Israel. Kemudian Hamas bahkan menentang keras, perjanjian perdamaian Oslo, tepatnya pada tahun 1993, antara Organisasi Pembebasan Palestina, atau disingkat PLO, dengan pemerintah Israel. Dalam hal ini, mereka sama saja menolak, untuk menjadi bagian, dari otoritas nasional Palestina, yaitu otoritas, yang mulai diakui secara internasional, tapi tidak secara utuh, sebagai otoritas Palestina yang sah, dan embrio negara Palestina, di masa depan. Selanjutnya kita akan bahas, tentang metode operasi Hamas. Kemudian untuk mencapai tujuan politiknya, Hamas mencoba menggabungkan mobilisasi sosial, organisasi politik, dan negosiasi, dengan cara melawan Israel. Lalu oleh karena itu, Hamas secara umum, dianggap sebagai kelompok jihadis, dalam artian, mereka tidak meninggalkan serangan Israel, sebagai strategi politik, untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya kami belum bisa, dipastikan lebih lanjut, tentang modus operasi Hamas, namun Hamas bukanlah kelompok jihadis pada umumnya, bukan pula seperti Al-Qaeda, atau ISIS, yang menganjurkan perjuangan bersenjata, secara eksklusif. Kemudian Hamas itu, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, yaitu meningkatkan aktivitas perlawanan, sebagai strategi, untuk menyertai negosiasi politik. Lalu oleh karena itu, Hamas bisa mengikuti pemilihan umum, dan duduk untuk bernegosiasi, sambil merencanakan, dan melaksanakan aksi teror, terhadap warga sipil Israel, dan militer Israel, seperti yang dinarasikan di berbagai media. Selanjutnya kita akan bahas, apakah Hamas termasuk organisasi terlarang. Kemudian salah satu yang membuat, banyak orang penasaran, adalah, apakah Hamas merupakan organisasi terlarang, atau bukan. Tetapi memang komunitas internasional, yang diwakili, oleh badan-badan internasional, berupaya mengobjektifikasi, dan menguraikan definisi terorisme, secara ketat, tapi klasifikasinya, masih samar. Lalu walau begitu, PBB beserta Uni Eropa, yaitu seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Paraguay, organisasi negara-negara Amerika, dan Mesir, tetap memasukkan Hamas, ke dalam daftar organisasi terlarang. Sementara negara lainnya, contohnya seperti Swiss, Norwegia, Rusia, Brazil, Turki, dan China, tidak memasukkan Hamas, ke dalam daftar organisasi terlarang. Selanjutnya melihat beberapa negara, terbagi menjadi 2 kubu, jadi belum bisa benar-benar dipastikan, apakah Hamas, adalah organisasi terlarang, atau bukan. Lalu meski demikian, Mesir sudah melarang Ikhwanul Muslimin, sebab pernah menjadi bagian, dari gerakan politik yang sah,
di waktu berbeda, dan di mana aktor-aktornya pun berbeda pula. Kemudian kita akan bahas tentang gerakan politik Hamas. Selanjutnya Hamas menganggap diri mereka sebuah gerakan politik, bahkan mereka juga pernah memohon pada pengadilan Uni Eropa untuk menghapusnya dari daftar kelompok terlarang Uni Eropa yang tercatat sejak 2001. Kemudian pada tahun 2014, pengadilan untuk sementara mendesak Uni Eropa untuk menghapus Hamas dari daftar tersebut, meski akhirnya pada tahun 2019 bahwa Hamas diputuskan tetap dalam daftar itu. Sementara di Palestina, Hamas juga beroperasi sebagai partai politik. Puncak dari situasi ini terjadi pada tahun 2006 ketika Hamas ikut serta dalam pemilu Palestina, bersaing dengan partai besar lainnya yang lebih sekuler, contohnya Al-Fatah, dan Hamas menang dalam pemilu dengan suara mayoritas. Lalu meski Hamas menang dalam pemilu, tapi masyarakat internasional tidak mengakui hasil pemilu itu, dan krisis internal besar lainnya pun terjadi. Selanjutnya ini membuat krisis belum sepenuhnya selesai hingga kini, dan membuat Al-Fatah berkuasa di bagian tepi barat Palestina, sementara Hamas secara de facto berkuasa di wilayah Gaza. Kemudian tepatnya pada tahun 2017, Hamas kembali mengakui Otoritas Nasional Palestina untuk memerintah di wilayah Gaza, dan pengaruh Hamas terhadap wilayah yang dihuni lebih dari 2 juta orang ini tetap signifikan. Lalu pada kenyataannya, fragmentasi dalam kontrol keseluruhan wilayah Palestina oleh Otoritas Nasional Palestina itu diakui secara internasional yang mewakili seluruh rakyat Palestina. Selanjutnya soal Hamas yang menguasai wilayah Gaza secara de facto. Itu argumen yang digunakan Israel untuk membenarkan kebijakan yang tak lembek dan memasang brigade serta memblokade wilayah tepi barat, dan akhirnya yang menjadi korban adalah penduduk yang bermukim di sana. Nah, itulah beberapa fakta soal Hamas yang kini menjadi aktor utama dalam konflik masif yang terjadi di Palestina saat ini. Meskipun aksi Hamas tidak bisa dibenarkan karena tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dari serangan pada pekan lalu, namun mungkin ini adalah langkah agar kondisi memprihatinkan Palestina dilirik dunia, dan Israel mendapatkan sanksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik ini. Apakah para internasional berani menghukum Israel karena telah melanggar hukum internasional? Kita tunggu saja. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.